Galatia pasal 5 ayat 1 menuliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada 3 kata yang digunakan perjanjian baru untuk menggambarkan kemerdekaan, yang untuknya Kristus telah memerdekakan kita. Pertama yaitu sebuah kata untuk pengampunan. Dalam hal ini mengacu pada pengampunan Tuhan. Kedua, sebuah kata yang sering diterjemahkan sebagai otoritas. Kata ini mengacu pada hak istimewa dan otoritas yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang mahal untuk kemerdekaan kita. Ketiga, sebuah kata yang menggambarkan seseorang yang dulunya dipenjara, tetapi sekarang telah dibebaskan. Hidup yang terbelenggu tidak dapat membebaskan hidup lain yang terbelenggu. Banyak orang Kristen terbelenggu, sehingga mereka tidak dapat mengikuti Tuhan dengan bebas. Mereka ditundukkan oleh lingkungan mereka. Mereka takut pada manusia dan dunia. Iblis tidak ingin melihat seorang Kristen menjalani hidup yang merdeka. Namun semua kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh kuasa Golgota. Kemenangan di Golgota telah menjamin kemenangan kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan cara iblis dalam menggunakan kuasanya yang besar untuk menggagalkan anak-anak Tuhan mengalami kemerdekaan yang seharusnya layak mereka dapatkan. Kuasa dosa dan kehidupan lama kita telah ditangani di kayu salib. Kita harus memiliki iman tentang fakta ini. Roma pasal 6 ayat 11 menuliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menggambarkan sikap cara pandang kita terhadap suatu hal. Bukan kekuatan di dalam daging, melainkan kekuatan di dalam Roh Kudus, yang memandang apa yang dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang benar. Kita harus mengambil sikap seperti ini terhadap musuh kita yang lama. Satu kekuatan yang terus digunakan iblis untuk tujuannya adalah penderitaan. Roma pasal 8 ayat 18 menuliskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat membaca ayat ini, kita melihat bahwa penderitaan dalam kehendak Tuhan seringkali merupakan jalan menuju terang. Melalui penderitaan seseorang beroleh hayat dan buah. Banyak anak-anak Tuhan yang kondisinya miskin dan menyedihkan karena mereka kekurangan pencobaan yang diberikan Tuhan. Tetapi di sini ada pertanyaan. Apakah semua penderitaan dan kondisi yang merugikan berasal dari Tuhan? Banyak orang Kristen menganggap bahwa mereka harus tunduk pada semua keadaan yang merugikan. Mereka tidak menyadari bahwa penderitaan terkadang berasal dari musuh. Ini termasuk hal-hal seperti gangguan, depresi, dan lain-lain yang menghambat kemajuan rohani kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolak semua hal ini. Kita tidak boleh menerima apapun yang menindas kita, dan tidak boleh menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Kita harus membedakan antara kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Kita harus tahu apa yang berasal dari kasih dan apa yang berasal dari dosa. Kita harus menguji segala sesuatu dengan semangat salib dan dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengidentifikasi penderitaan macam apa yang kita hadapi dalam berbagai keadaan dengan ajaran salib. Kita harus menerima apapun yang berasal dari Tuhan dan menolak yang dari iblis. Roma pasal 8 ayat 37 menuliskan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di sini dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Ini berarti kemenangan di atas kemenangan, suatu bentuk kemenangan yang tertinggi. Kita harus bertanya, apakah pencobaan,
Keadaan, emosi, frustasi, dan depresi yang ada pada kita merupakan milik manusia lama atau milik manusia baru kita. Bila mereka milik manusia lama, kita telah mengalahkan mereka di kayu salib, dan mereka ada di bawah kaki kita. Ini bukan berarti bahwa kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Namun hal ini berarti bahwa kita dapat mengendalikan mereka. Jalan menuju kemenangan bukanlah dengan memperbesar manusia lama, melainkan percaya pada kuasa Roh Kudus untuk melawan godaan. Anak-anak Tuhan sering tidak menyadari bahwa depresi rohani datang dari musuh dan bukan dari Tuhan. Pada saat yang diperlukan, kita harus melawan melalui kekuatan salib. Setiap langkah kehidupan orang Kristen adalah pergumulan. Setiap kali kita mati terhadap hal-hal yang menindas kita dan menjauhkan iblis dengan menaati Roh, kita membiarkan Roh memegang kita lebih kuat dan kita semakin menjauhkan diri dari cengkeraman iblis. Bila kita taat kehendak Tuhan, Dia akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk masuk ke dalam persekutuan yang lebih besar dengan Tuhan dan membuat kemenangan di Golgota nyata bagi kita. Tuhan telah memberi kita kuasa untuk menginjak kekuatan musuh. Kemenangan adalah pengalaman yang diperlukan dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang kalah tidak dapat menghasilkan buah. Banyak kaum beriman gagal karena mereka tidak mengenal dan tidak menyadari kemenangan mutlak yang telah disediakan bagi mereka di dalam Kristus. Iblis adalah pihak yang memiliki kuasa maut. Dia membunuh anak-anak Tuhan dan merajalela di mana-mana. Banyak anak Tuhan mati karena kelemahan. Semua orang yang setia kepada Kristus menjadi sasaran serangan iblis. Bagaimana kita harus menghadapinya? Semua orang yang dipersatukan dengan Tuhan mampu bertahan menghadapi maut. Kecuali bila Tuhan menghendaki seseorang untuk mati, ia harus selalu mencari hayat melalui karya Kristus yang sempurna. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita tidak boleh menerima apapun yang bukan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menerima apapun dari tangan iblis. Putra Allah menyatakan diri untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kita harus berhati-hati agar kita tidak mengambil konsep yang menyerahkan segalanya pada takdir atau melepaskan kondisi dunia dan gereja pada takdir. Kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita hanya karena nubuatan sudah tercatat di dalam Alkitab. Alkitab menubuatkan bahwa ada kemurtatan di akhir zaman. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa karena Alkitab telah menubuatkan hal ini, mereka tidak perlu menegur atau memperingatkan orang lain tentang hal itu. Dosa telah dibatasi di zaman ini agar membuka jalan bagi Tuhan untuk mencapai tujuannya. Orang Kristen adalah penghalang jalan bagi iblis. Kita harus menggunakan kuasa Golgota untuk menghancurkan pekerjaan iblis, baik di gereja, di ladang, maupun di rumah. Segera setelah kita mendeteksi pekerjaan iblis, kita harus mengambil sikap bahwa kita tidak akan berhenti sampai kita melihat pekerjaan iblis dihancurkan. Setiap kekuatan lawan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dapat langsung diinjak di bawah kaki kita, karena hal itu sudah diinjak di bawah kaki Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kuasa kegelapan juga berada di bawah kaki kita. Tuhan memberkati.